Halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Shanling UA5, di mana ini adalah dongle flagship dari Shanling sekarang. Kalau kalian tertarik dengan produk yang gue review ini, bisa dibeli di Tokopedia, link di bawah untuk dibeli di CSI Zone. Oke, langsung aja gue seperti biasa akan membahas dongle ini mulai dari build, feature, user experience, dan suaranya, dan harganya sendiri sekitar 3 jutaan. Secara build quality buat gue dia sangat simple, terbuat dari aluminium dan sangat smooth. Finishingnya itu bisa lihat ada beberapa laser edge ya. Ini bahkan tuh lihat high-res audionya ini nggak bisa dikelupas ya. Ini emang udah etched ke bodinya sendiri. Ada tulisan Shanling dan logo-logo di depan. Dan kalian juga dapetin OLED display di sini, nanti akan gue tunjukin. Dan ada scroll wheel-nya. Dan scroll wheel ini walaupun agak berasa, gue nggak tahu, kesannya agak flimsy ya, agak murahan gitu. Cuma sebenarnya secara kerjanya ini sangat itu loh, sangat presisi. Jadi gue bisa pakai dengan mudah. Nanti akan gue tunjukin sekali lagi. Bagian atasnya sendiri ada 3,5 single ended dan 4,4 balanced. Dan di bagian bawahnya ada USB Type-C connector. Untuk fiturnya sendiri sekarang akan gue tunjukin. Ini sekarang lagi dicolok di laptop gue. Dan scroll wheel-nya ini ternyata bukan cuma untuk volume saja. Tuh lihat volumenya sendiri buat gue sangat presisi. Jadi gue nggak ngerasa ada volume jump ketika menggunakan ini. Nah, sebenarnya kalau kita klik agak lama, dia bakal ubah jadi option mode. Nah, sekarang bisa pilih DAC-nya single atau dual. Lalu klik sekali lagi untuk pilih charging mode on atau off. Gantinya jadi untuk ganti opsi, tinggal pilih klik satu kali begini. Nanti ada banyak opsi. Untuk ngubah yang kita mau, itu tinggal di scroll. Oke, gue akan tunjukin lagi dari awal ya. Ini charging on off. Jadi sebenarnya opsi dari si Shanling UA5 ini, dia punya baterai sendiri. Jadi ketika dia punya baterai sendiri, nggak di charging mode gitu, itu tidak nyerap dari HP lu. Dia jadi bakal bikin HP-nya sendiri baterainya lebih tahan lama karena Shanling UA5 ini pakai baterai sendiri. Tapi juga bisa dia mode charging, jadi ya tipe nyerap baterai dari HP lu. Jadi gue senang sih, tapi lu punya opsi untuk charging atau enggak. Kemudian juga ada beberapa opsi lainnya yang seperti ini. Gainnya cuman high and low, sayangnya tidak ada medium. Mungkin nanti akan diupdate, I don't know. Lalu kemudian powernya sendiri sekarang by USB, ini adalah USB-nya. Lalu ada beberapa filter, linear fast, linear slow, dan beberapa pilihan. Cuman ini sih, linear fast atau linear slow. Cuman yang gua ngerasain ada perubahan itu sebenarnya agak minor. Tidak terlalu berbeda seperti yang gua rasakan di Shanling UP5. Itu perbedaannya cukup berasa, malah mati. Gua sendiri ngerasa ini perbedaannya tidak terlalu signifikan. Tapi anyway, kalian bisa coba sendiri untuk ngerasain perbedaannya. Kemudian ada balancing channel untuk left dan right. Ini kalau misalnya sebenarnya buat lebih buat kalau misalnya ayam kalian imbalance gitu. Gue sih nggak terlalu ngerasa itu ada gunanya. Lalu ada SPDIF, jadi bisa dibikin untuk line out. Ada screen off time. Lalu ada brightness-nya sendiri, ini bisa kalian kontrol. Rotate versi untuk firmware sekarang, dan itulah fitur-fitur yang kalian dapatkan dari Shanling UA5 ini. Selain kontrol di Shanling-nya sendiri, kalian bisa dapatkan beberapa kontrol dari Edict Player ini. Tinggal klik yang top kiri, lalu pilih USB control, lalu pilih Shanling UA5 yang udah dikoneksi, allow. Lalu kemudian di sini bisa pilih berbagai hal yang sebenarnya ada di pilihan-pilihan tadi, cuman sekarang lebih gampang karena namanya juga pakai touch control seperti ini ya. Jadi di sini ada berbagai pilihan, dan juga tentunya kalian bisa ada equalizer. Cuman sayangnya equalizer ini memang hanya berguna untuk ketika kalian pakai Edict Player ini. Jadi Edict Player ini bukan hanya kontrol untuk si Shanling UA5, tapi juga kontrol untuk player. Jadi ini sebenarnya juga music player. Untuk user experience-nya, ya buat gue jujur aja, Shanling UA5 ini paling enak. Kenapa? Kalau gue udah pernah bandingin sama gue pernah beberapa kali review dongle, gue kurang suka dongle yang nggak ada volume controlnya sendiri.
Karena kalau misalnya pakai volume button dari HP itu kadang-kadang jumpnya, loncat desibel, loncat volumenya tuh cukup besar. Jadi ada kadang volume satu klik kegedean, satu klik kekecilan. Gue nggak dapet volume yang di tengah-tengah yang gue mau. Nah, sini dia punya volume control yang gampang banget diatur pakai scroll wheel ini. Dan ya jadinya gue dapet volume titik yang gue pas mau gitu. Secara power sendiri juga dia cukup untuk kebanyakan ayam, tapi gue nggak ngerasa ini sangat recommended untuk headphone ya. Jelas headphone butuh power lebih. Nah di sini yang gue juga suka, ini colok manapun gampang banget, colok HP gitu, HP gue Samsung S10 Plus itu langsung nyolok dan nggak neko-neko lah, langsung connect juga dengan colok laptop, nggak perlu install apa-apa, langsung bekerja dan baik. Dan waktu gue pakai tinggal mau apa namanya misalnya suara kencang atau gimana, gue tinggal main scroll wheel ini doang. Dan jujur aja gue nggak terlalu pakai opsi-opsi yang ada di sini, gue cuman terutama pakai scroll wheelnya. Tapi ini user experience-nya enak banget sih dibandingkan dari cuman klik atas klik bawah. Ini scroll begini buat gue jauh lebih simple dan ya ease of use aja, easy to use, really easy to use buat siapapun. Soal suaranya sendiri, buat gue ini juga gampang disukain banyak orang karena secara suara gitu, tonal balance, at least gue udah bandingin sama beberapa source gue ya, gue ngerasa ini cukup netral, tapi bukan netral super kering gitu, nggak jangan bayang itu. Netral yang oke lah, bisa kebanyakan lagu gue nggak terlalu ngerasa ada penekanan di frekuensi tertentu, jadinya dia gampang banget dicolokin sama audio gear atau cans manapun, atau mau tipe lagu apapun, bassnya dapet, midrange dapet, treble dapet, dan gue nggak ada yang ngerasa terlalu di smoothing atau terlalu di exaggerate gitu ya. Jadi ya simply dia netral aja, netral yang cukup bagus, dikasih apa aja lagunya itu oke. Cuman kalau misalnya gue ngomong nih ya, secara ini gue nitpicking banget sih. Gue nggak tahu, ketika gue bandingin sama beberapa source gue ngerasa ada sedikit timbre yang gimana ya, gue bahasanya tuh rada digital lah, lawannya analog. Ini mungkin bahasa yang sedikit nyaru, tapi ya gue pakai karena gue ngerasa vokalnya tuh agak kaku dan kadang bukan tajam, agak kasar kaku gitu loh, nggak smooth, nggak fluid, nggak se-smooth yang gue mau. Gue nggak ngomong soal ini, jadi lebih ke tekstur suara. Gue ngomong tebel tipisnya bukan, tapi ke tekstur vokal dan tekstur simbol tuh agak kaku, agak sedikit kasar. Cuman ini gue nitpicking banget. Aslinya ini all-rounder banget secara tonal. Masalahnya gue ada perbandingan source lain dan ya buat gue ada sedikit kurang di timbrenya somehow waktu gue colokin berbagai ayam gue. Dan juga kalau misalnya kita ngomong perbandingan di harga sekitar 3 jutaan ini, memang ada lawan yang juga mantap seperti Cayin RU6 ataupun Q-Style M15. Nah, kalau buat gue pribadi, gue pernah cobain tiga-tiganya dibandingin, tapi sayangnya gue nggak bawa tiga-tiga pulang di sini. At least gue bandingin waktu itu, kalau misalnya dari tiga-tiganya, langsung aja gue ngomong, in terms of user experience, ini paling gampang. Tetap paling enak karena scroll wheel-nya. Mungkin kalian ngerasa scroll wheel doang, cuma cobain deh, pakai sehari, 2 hari, kalian bakal ngerasa, oh scroll wheel-nya ini mantep banget untuk ngatur volume dan segala macamnya. Ini enak banget loh. Kalau misalnya dibandingin yang Cayin RU6, Cayin itu kan cuma pencetan doang, volume bottom, sama ini ya, sama on off. Lalu kemudian di Q-Style malah cuma ada, gue lupa nama pilihannya apa, tapi itu nggak ada control volume. Jadi kalau kita ngomong user experience ya paling enak ini ketika dipakai. Cuman kalau suara, kelemahannya Shanling UA5 ini buat gue black backgroundnya tidak sebagus Cayin ataupun si Q-Style. Buat gue Q-Style paling bersih dari tiga-tiga somehow. Gue pakainya waktu itu IRM9 dan IE600 sih itu. Atas yang gue rasain ya, Q-Style itu rasanya paling bersih. RU6 juga sih bersih banget. Ini agak sedikit nggak sebersih dua itu. Lalu kemudian secara suara, RU6 itu sama buat gue paling colored, paling berbeda. Dia paling ada smoothing di area mid-range to treble. Jadi kayak vokalnya paling tebel dan treble-nya paling di smoothing. Sejujurnya buat gue sih, gue kurang cocok sama Cayin RU6. Terlalu ada color, ada terlalu berwarna lah suaranya itu. Cuman beningnya dapat tetap di RU6. Gue cuman lebih ngerasa Q-Style M15 itu paling bagus dari tiga-tiga ya. Dia tetap netral seperti Shanling UA5 ini, tapi dia punya dynamics lebih baik, impact dynamics-nya, lalu kemudian tekstur vokalnya sama black background-nya juga lebih bagus. Cuman dibayar dengan fitur yang nyaris nggak ada sama sekali.
Sementara ini fiturnya paling banyak, paling enak kontrolnya. Cuman buat gue suara paling nggak tahu sih. Kayak ada gue kadang suka ini, kadang suka RU6. Cuman kalau gue ngomong all rounder, gue masih lebih suka ini sih karena lebih netral aja. Nah yang kayak kadang bisa bikin orang galau tuh itu Q-Style M15 yang nggak ada fitur apa-apanya, tapi suaranya mantep. Buat gue M15 paling bagus sih. Nah di sini kalian paling enak makainya dan ya simply paling banyak fitur ya. Jadi gitu aja untuk review gue sekarang. Tetap aja gue bakal ngomong Sharlink UA5 ini mantap, dan kalau misalnya kalian punya kesempatan cobalah, dan percayalah scroll wheel ini enak banget digunain sehari-hari. Oke gitu aja untuk review kali ini. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.